Ya, kali ini kita kedatangan dalam acara seminar kita Bapak Muhammad Ali Topan. Beliau selaku Lead Engineer at Widya Edu. For experience, beliau ini mendapatkan beberapa pengalaman, salah satunya yakni Lead Engineer at Widya Edu, Software Engineer at Merapi Tani Instrument, Chief Technology Officer at Merapi Tani Instrument, IoT Instructor at SDY Labs, Chief Technology Officer at Southern Dynamics, IoT Developer at PT Bantu Ternak Indonesia, Technical Trainer at Indonesia Android Kejar, Software Engineer Internship at PT Dato Indonesia Technology. For education, he has a bachelor's degree, Engineering Physics or Applied Physics at Gadjah Mada University. And next, for accomplishment, his first place making Indonesia 4.0 startup, second place TBIG at Creation 2018, third winner Hackathon Jasa Raharja, second runner-up Polynema Mobile Apps and Game Competition, first place in Discovery or Discover Your Creativity National Competition. Participant Hackathon at IYIC 2017, top 10 finalist Government App Competition, top 10 finalist BNI Hackathon, and first place in Techno Antenna Fair 2017 at Gadjah Mada University for student category. Oke, itu tadi CV dari Bapak Muhammad Ali Topan selaku pembicara kami. Ya, langsung saja kita sambungkan dengan Bapak Muhammad Ali Topan. Bagaimana Pak kabarnya? Halo. Halo. Ya, alhamdulillah baik. Oke, sudah siap Pak untuk menyampaikan materi dalam seminar acara kita hari ini? Oke, siap. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ali Topan. Saya di sini sebagai lead engineer dari perusahaan Widya EduTech. Saya juga sebagai IoT engineer dan software developer, khususnya di bidang Android development. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang udah menyiapkan acara yang keren ini. Saya senang sekali bisa sharing-sharing terkait pengalaman saya mengenai dunia Internet of Things. Oke, langsung saja kita bicara mengenai Internet of Things. IoT sederhananya adalah sebuah perangkat yang bisa terhubung ke internet. Oke, jadi contohnya smartphone yang kita gunakan itu IoT atau bukan ya? Jawabannya ya. Smartphone, smartwatch, smart TV yang biasa teman-teman gunakan itu adalah perangkat IoT. Kalau teman-teman lihat di slide, saya menampilkan foto dari Instagram saya. Foto itu saya ambil ketika saya pertama kali membuat sebuah device IoT gitu. Itu sekitar bulan Mei tahun 2017. Di mana waktu itu saya menemukan sebuah masalah di sebuah laboratorium, di mana waktu itu penjaga labnya itu setiap malam sering menemukan AC ruangannya itu selalu lupa dimatikan oleh mahasiswanya gitu. Nah, dari masalah ini saya coba berinisiatif untuk membuat sebuah alat monitoring suhu. Jadi saya coba buatkan alat untuk mengambil data suhu di dalam ruangannya itu. Nah, kemudian data suhu ini saya coba kirimkan ke HP milik penjaga lab. Nah, itu alat yang pertama kali saya buat seperti itu. Nah, dari sini saya coba belajar, oh berarti IoT ini sebenarnya ada untuk menciptakan
sebuah solusi gitu. Contoh lain kalau teman-teman tahu startup bernama Clue, di masa pandemi ini mereka sedang membuat atau sudah membuat sebuah alat yang bernama Clue Thermal. Alat ini bisa mendeteksi atau mengukur suhu tubuh dari setiap orang yang keluar masuk ruangan. Nah, dengan alat ini juga kita bisa mendapatkan data selain suhu tubuh juga bisa mendapatkan data dari orang yang lewat tersebut gitu. Nah, inilah kerennya IoT. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan Internet of Things gitu. Oke, next ya. Nah, berikutnya saya akan coba menjelaskan sedikit aja tentang arsitektur sebuah sistem IoT. Yang saya tampilkan ini yang versi lengkapnya. Di sini saya coba menjelaskan yang versi simpelnya aja. Jadi, yang perlu teman-teman ingat aja, dalam sebuah arsitektur IoT setidaknya ada 3 hal yang minimal wajib ada gitu. Minimal, kalau 3 ini ada, maka itu bisa disebut sebagai sebuah sistem IoT. Yang pertama, ada device, termasuk sensornya. Yang kedua, ada cloud. Cloud ini tugasnya untuk menyimpan data yang dikirimkan dari device. Kemudian, yang ketiga ada dashboard. Dashboard ini fungsinya untuk menampilkan data yang telah disimpan di cloud. Jadi 3 hal ini yang perlu teman-teman ingat nanti, semisal setelah ini teman-teman pengen membuat sebuah sistem IoT, maka 3 hal inilah yang perlu teman-teman siapkan. Oke, kita langsung ke pembahasan utama. How to get started. Jadi gimana sih cara memulai untuk menjadi sebuah IoT developer atau IoT engineer? Nah, di sini saya akan coba menyampaikan beberapa hal, terutama rekomendasi-rekomendasi alat-alat atau tools-tools apa aja yang bisa teman-teman pakai dalam membuat device IoT. Yang pertama, teman-teman perlu memilih microcontroller dan sensor sesuai kebutuhan. Di luar sana, terutama kalau teman-teman cari di internet, itu banyak banget microcontroller yang ada gitu. Nah, rekomendasi dari saya, apabila teman-teman baru pertama kali atau belum pernah sama sekali untuk membuat device IoT, maka teman-teman bisa mencoba menggunakan board yang menggunakan modul ESP, baik itu ESP8266 atau ESP32. Nah, teman-teman bisa search aja di Google board ESP8266. Nanti di situ banyak banget merek-merek yang bertebaran, mulai dari Node MCU, Wemos, ataupun Arduino juga punya gitu. Nah, kenapa saya sarankan menggunakan ini? Karena board ini itu setelah dilengkapi dengan chip WiFi gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi untuk membeli modul komunikasinya. Karena dengan adanya chip WiFi ini, ketika teman-teman sudah mengkolek data dari sensor atau mengambil data dari sensor, maka board ini juga bisa sekalian untuk mengirimkan datanya ke internet via WiFi. Itulah enaknya menggunakan board ESP8266 atau 32. Berikutnya, memilih konektivitas. Nah, dalam memilih konektivitas, yang perlu dipertimbangkan adalah lokasi di mana teman-teman meletakkan alat atau device IoT yang telah teman-teman buat gitu. Misal, teman-teman buat alat IoT untuk rumah. Nah, jika untuk rumah, maka modul komunikasinya cukup menggunakan WiFi, contoh ESP8266 yang tadi. Nah, namun apabila teman-teman membuat alat untuk diletakkan di luar ruangan atau di daerah yang tidak ada WiFi sama sekali, maka opsi yang lain atau opsi konektivitas yang lain itu teman-teman bisa menggunakan modul GSM seperti HP yang teman-teman pakai. Nah, HP itu menggunakan modul GSM.
2G, 3G, 4G, bahkan sekarang ada yang 5G. Nah, apabila tidak ingin menggunakan GSM, bisa juga menggunakan jaringan LoRa ataupun sebutannya NB-IoT. Terus apa sih yang bikin beda gitu? Apa bedanya kita pakai Wi-Fi, kita pakai jaringan GSM, atau pakai LoRa, atau NB-IoT, atau Bluetooth? Di slide saya tampilin sebuah semacam grafik gitu, perbandingan antara konsumsi daya dengan coverage-nya gitu. Panjang sinyal yang bisa dipancarkan oleh jaringan ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, semakin ke atas itu konsumsi daya dari device-nya semakin besar. Sementara semakin ke kanan itu jarak jangkauan yang bisa didapat oleh device ini itu semakin jauh. Nah, dari sini semisal teman-teman ingin membuat sebuah alat kemudian diletakkan di daerah sungai misal, di daerah sungai. Nah, itu kan berarti jauh dari jaringan gitu. Nah, mau nggak mau, teman-teman harus mencari konektivitas yang memiliki range yang jauh, bisa pakai GSM, NB-IoT, atau LoRa. Nggak bisa teman-teman pakai Bluetooth atau Wi-Fi karena jaraknya itu sangat-sangat pendek lah, hanya di bawah sekitar 10 meter. Nah, lalu apabila teman-teman ingin membuat sebuah device yang low power gitu, low power yang kalau bisa menggunakan baterai terus bisa bertahan lama. Nah, maka teman-teman bisa memilih opsi, ada dua sih jaringan yang biasa saya gunakan. Yang pertama LoRa ataupun jaringan NB-IoT namanya. Oke, next kita ke platform sekarang. Nah, setelah teman-teman sudah buat device-nya nih, sudah ada ESP32 dan sensornya. Nah, sekarang datanya kita kirimkan via internet. Nah, platform ini fungsinya untuk menyimpan data yang dikirimkan dari device. Di sini saya menampilkan beberapa list yang pernah saya gunakan, terutama yang 3 di sebelah kanan itu ada Antares, UBDots, atau ThingSpeak. Ketiga ini yang paling mudah digunakan dan juga dokumentasinya sangat lengkap. Terutama yang Antares. Antares ini kebetulan buatan Indonesia, jadi semisal teman-teman butuh bantuan, tinggal tanya ke developernya gitu. Nah, apabila teman-teman pengen membuat database yang lebih kompleks dengan fungsi-fungsi yang lebih kompleks itu, saya bisa sarankan teman-teman bisa menggunakan cloud atau database dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google. Google itu punya yang namanya Google Cloud IoT Core, atau Microsoft punya Azure IoT, atau Amazon punya AWS IoT. Seperti itu. Nah, next kita ke tools untuk menampilkan data, atau sederhananya dashboard. Dashboard ini tujuannya untuk menampilkan data yang udah disimpan di cloud sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat, saya di sini menampilkan lagi ada UBdot, ada Antares, ada ThingSpeak. Kenapa? Karena ketiga platform ini selain menyediakan penyimpanan data, juga menyediakan dashboard untuk menampilkan data. Enaknya di situ. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi memikirkan bagaimana cara mengirim data dari database ke dashboard. Dengan menggunakan 3 platform ini, itu sudah dihandle langsung oleh platformnya. Teman-teman tinggal cukup drag and drop tok gitu, tanpa perlu kemampuan programming sama sekali. Namun, apabila teman-teman ingin membuat dashboard yang custom gitu, sesuai keinginan atau pengen didesain sendiri, atau pengen, ya gitulah, intinya custom. Nah, teman-teman bisa menggunakan tools-tools atau bahasa-bahasa pemrograman yang ada. Misal teman-teman ingin menampilkan data dari sensor ke dalam aplikasi. Nah, maka teman-teman bisa pakai tools-tools untuk membuat aplikasi. Misal kalau untuk Android bisa pakai Android Studio, kalau yang iOS bisa pakai Xcode, atau kalau pengen yang hybrid bisa Flutter atau React Native gitu misal. Atau teman-teman jago Python ya. Python bisa banget digunakan, terutama ada bisa pakai GUI gitu, nanti tinggal
tinggal ditulis programnya untuk mengakses API-nya gitu misal. Nah, seperti itu tools yang bisa teman-teman pakai untuk membuat sebuah dashboard. Oke, next. Di sini saya menampilkan 3 hal atau 3 concern atau tiga perhatian gitu, 3 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat sebuah device IoT yang real gitu, bukan prototype. Nah, 3 hal ini saya coba jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah validitas data. Nah, validitas data ini sangat penting dalam sebuah alat. Nah, kenapa? Karena jika alat yang teman-teman buat itu data yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya gitu, maka alat yang kita buat itu seakan-akan gagal gitu, nggak bisa digunakan. Nah, makanya saran dari saya ketika teman-teman sudah selesai membuat alat, maka ketika melakukan uji coba, alangkah baiknya juga melakukan yang namanya kalibrasi. Kalibrasi ini sangat penting, terutama kalibrasi untuk sensornya. Nah, biasanya sensor-sensor yang ada di pasaran itu juga dilengkapi dengan dokumen cara untuk melakukan kalibrasi. Nah, itu teman-teman harus perhatikan banget, harus sering banget melakukan kalibrasi ulang, karena data yang berbeda itu akibatnya bisa fatal, apalagi apalagi jika device yang teman-teman buat itu digunakan untuk fungsi-fungsi yang fatal gitu akibatnya jika gagal. Itu yang pertama, validitas data. Yang kedua adalah masalah durability atau daya tahan. Nah, daya tahan ini kalau bahasa sederhananya itu seberapa lama sih alat yang teman-teman buat itu bertahan lama atau nggak cepat rusak lah, simpelnya gitu. Karena kalau alat kita walaupun alat kita berfungsi dengan baik, tapi kalau daya tahannya hanya 1 hari, 2 hari, ya itu masih kurang maksimal gitu, belum bisa digunakan gitu. Nah, terus bagaimana itu cara supaya alat yang kita buat ini bisa bertahan lama? Di sini saya coba bagi jadi 2. Yang pertama adalah secara internal gitu, secara internal device-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan kualitas PCB yang bagus lah, gitu. Misal ketika teman-teman ingin membuat alat yang memang real gitu, teman-teman bisa misal nyetak di tempat percetakan PCB yang memang udah teruji gitu, bisa contoh PCBWay kalau pengen di luar negeri, atau semisal di Indonesia ada juga bisa gitu. Nah, yang kedua dari segi faktor eksternal, misal teman-teman bisa menggunakan casing atau box gitu, box untuk pelindung alatnya yang udah teruji gitu, atau bisa juga susunan pengkabelannya atau bahan kabelnya itu kalau bisa menggunakan kualitas yang bagus gitu, karena apalagi khususnya device IoT ya, device IoT itu sangat rentan terhadap noise, terutama noise dari kabel-kabelnya itu. Kabel-kabel yang misal terlalu panjang atau berlilit-lilit itu bisa menyebabkan gangguan pada proses pengiriman datanya. Apalagi semisal teman-teman menggunakan modul komunikasi radio gitu, misal LoRa atau NB-IoT, itu sangat mengganggu ketika jalur-jalur pengkabelannya itu berantakan gitu. Itu yang kedua, masalah durability atau daya tahan. Nah, yang ketiga yang juga cukup menjadi perhatian, walaupun saat ini di Indonesia sebenarnya belum banyak perhatiannya, itu adalah masalah security. Kenapa security? Karena gini, data yang kita kirim dari device ke cloud itu sebenarnya bisa saja ada orang lain yang yang bobol gitu, yang ambil datanya secara ilegal gitu. Nah, makanya ketika kita coba membuat sebuah program untuk mengirimkan datanya, saran saya alangkah baiknya kita bisa menambahkan
semacam enkripsi sebutannya. Jadi data yang dikirim itu, misal sensor suhu ngirim data, nah itu datanya kita enkripsi dulu. Terus kita kirim ke cloud. Nah, di cloud ini yang fungsinya akan mendekripsi ulang data yang kita kirim. Sebenarnya device-device yang ada, terutama device modul komunikasi seperti modul GSM, Wi-Fi, atau LoRa itu sebenarnya udah dilengkapi dengan enkripsi. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ketika menggunakan device-device komunikasi. Cuman agar lebih mantap teman-teman bisa menambahkan enkripsi baru di data yang ada di device yang teman-teman buat. Oke, ini slide bonus ya. Jadi saya coba tambahkan dikit tren apa sih yang ada di dunia IoT saat ini gitu. Terutama ya tahun 2019-20 lah. Nah, trennya adalah sekarang ini para makers khususnya itu telah mencoba untuk mengkombinasikan antara Internet of Things dengan Artificial Intelligence. Nah, dengan dua kombinasi ini, IoT plus AI ini, kita tuh bisa menciptakan sebuah device yang fungsinya tidak hanya untuk monitoring gitu, hanya untuk mengambil data, bukan. Tapi kita bisa menciptakan sebuah device yang lebih smart lah, yang bisa mengambil sebuah keputusan yang apa ya, yang lebih baik gitu, yang powerful lah intinya gitu. Contoh, saya di sini kasih rekomendasi, semisal teman-teman ingin mengimplementasikan artificial intelligence di dalam IoT, itu teman-teman bisa pakai yang namanya library TensorFlow. Gitu. Library TensorFlow itu nanti bisa dimasukkan ke dalam hardware-nya, atau semisal teman-teman ingin tidak ingin menggunakan TensorFlow, itu teman-teman bisa pakai layanan cloud. Karena cloud yang sekarang itu semisal dari Google, dari AWS atau dari Microsoft itu juga sudah menyediakan layanan untuk machine learning gitu dan untuk artificial intelligence gitu. Jadi datanya bukan diolah di hardware tapi diolah di software gitu. Ini saya nampilkan sebuah gambar. Ini saya ambil dari GitHub-nya Pak Andriadi. Kalau teman-teman tahu Pak Andriadi, dia salah satu pionir IoT di Indonesia. Di sini dia menggunakan device Arduino Nano BLE, yang mana device ini bisa untuk mendeteksi gestur gitu, gerakan, dengan mengimplementasikan TensorFlow di dalamnya gitu. Ini salah satu penerapan AI dalam dunia IoT gitu. Oke, kita ke penutup sebenarnya ini. Jadi penjelasan terkait IoT, bagaimana cara membuatnya, kemudian tren-tren apa saja sih yang saat ini ada di dunia IoT, itu penjelasannya seperti yang tadi. Nah, slide yang terakhir ini saya coba buat gunanya untuk apabila setelah ini teman-teman ingin membuat sebuah alat IoT atau sebuah bisnis yang berkaitan dengan IoT, khususnya di Indonesia, itu teman-teman jadi lebih mantep gitu. Oh, saya yakin bisnis yang saya buat ini bisa berkembang gitu di Indonesia. Nah, pertanyaannya gini, apakah Indonesia sudah siap dengan ekosistem IoT? Jawabannya adalah ya, Indonesia sudah siap dengan ekosistem IoT. Kenapa? Ada 3 alasan sebenarnya yang saya coba sampaikan gitu. Kenapa sih kok Indonesia bisa dikatakan udah siap gitu? Karena yang pertama, regulasi terkait IoT sudah ada, teman-teman. Itu sudah dirilis tahun lalu khususnya, terutama terkait dengan modul yang menggunakan perangkat telekomunikasi. Gitu, baik itu yang license seperti GSM atau NB-IoT maupun yang unlicensed seperti LoRa dan sebagainya gitu.
segala hal tentang perangkat IoT sudah ada regulasinya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir perangkat yang teman-teman buat itu melanggar aturan atau malah belum diatur sama sekali seperti itu. Di sini juga di dokumen ini disediakan aturan-aturan gimana sih device IoT yang bagus, gimana sih harusnya frekuensi yang harusnya bagus digunakan, gimana sih daya atau baterai tempat penyimpanan yang bagus untuk sebuah device IoT itu semua dibahas di dalam regulasi ini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa buka aja di websitenya Kominfo, itu ada dokumen untuk regulasi LPWA namanya. Nah, alasan yang kedua adalah operator di Indonesia itu sudah ready gitu dalam menggunakan IoT gitu. Ada dua operator sebenarnya yang setahu saya atau sejauh yang pernah saya gunakan itu sudah menyediakan jaringan khusus IoT. Yang pertama ada dari Telkomsel, itu kebetulan saya juga sering banget dulu pakai. Telkomsel itu sudah menyediakan jaringan NB-IoT namanya. Jadi itu jaringan khusus IoT. Nah, itu udah tersebar di Indonesia. Jadi teman-teman semisal ingin menggunakan jaringan NB-IoT itu bisa menggunakan jaringan milik Telkomsel. Excel juga, setahu saya itu sudah menyediakan juga gitu terkait jaringan NB-IoT. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah di Indonesia sudah ada yang namanya Asosiasi IoT Indonesia. Jadi ini asosiasi yang semacam komunitas tapi resmi terkait IoT yang langsung disupport secara langsung oleh Kominfo gitu. Jadi di dalamnya ini orang-orang yang memang penggiat-penggiat IoT, orang-orang yang punya bisnis-bisnis di bidang IoT gitu. Itu enaknya ada asosiasi IoT gitu. Teman-teman nanti bisa langsung cek aja di website atau di Instagramnya Asosiasi IoT Indonesia. Teman-teman bisa join atau bisa juga menjadi grup member yang tetap gitu. Banyak banget manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika join di grup Asosiasi IoT Indonesia gitu. Mulai dari event-event, kemudian bisa konsultasi gratis tentang IoT gitu, bisa sampai teman-teman tahu kabar-kabar terbaru gitu terkait IoT gitu. Ya, itu sedikit dari saya terkait apa itu IoT dan segala macam implementasinya, termasuk update-nya dan termasuk kabar terbaru di Indonesia itu ekosistem IoT sekarang tuh seperti apa. Semoga bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Saya tutup dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Topan atas materinya. Kayaknya menarik banget nih tadi. Terus kita juga udah nge-recap dari kemarin pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Pak lewat Google Form. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan, mungkin dari Bapak Muhammad Ali Topan bisa menjawab. Dari pertanyaan yang pertama dari teman-teman sekalian, ini ada yang nanya nih Pak, adakah suatu inovasi atau karya terbaru dari Bapak Ali selaku pemateri kita terkait dengan semakin canggihnya teknologi kita saat ini? Terus pertanyaan yang kedua, adakah suatu manfaat yang dapat digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang masih awam, terkait dengan inovasi IoT ini dengan segala kemajuan teknologi yang ada saat ini? Terus ada pertanyaan yang ketiga juga nih Pak, apakah IoT ini penting bagi mahasiswa saat ini, khususnya mahasiswa yang berada di bidang IT? Jadi mungkin dari Bapak Ali bisa bantu dijawab dan dijelaskan sedetail mungkin, biar teman-teman sekalian dan kita bersama bisa mengerti lebih dalam mengenai materi IoT. Oke, saya coba jawab ya. Semoga nggak salah deh.
Yang pertama, teknologi terkait IoT yang terbaru ya, yang terbaru yang pernah saya gunakan ya, gitu ya. Terakhir itu saya kerja di bidang teknologi agriculture. Jadi kita membuat sebuah alat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perkebunan gitu. Nah, kalau tidak salah saya sempat mengimplementasikan machine learning. Nah, machine learning. Jadi saya menggunakan teknologi Google. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya apa ya? Di Verb sebutannya machine learning kit. Nah, itu. Jadi data-data yang ada di kebun itu saya coba olah, kemudian saya tambahkan algoritma machine learning sehingga si alat ini bisa memprediksi beberapa hal gitu. Misal, besok hujan apa enggak? Besok butuh berapa banyak air gitu, atau besok butuh berapa banyak pupuk yang harus kita keluarkan gitu, atau bulan depan itu kita bisa panen berapa banyak. Hal-hal semacam itu yang waktu itu saya coba terapkan gitu. Nah, itu salah satu teknologi terbaru di dunia IoT ya, machine learning, pemanfaatan data lebih tepatnya. Seperti itu, semoga terjawab ya. Itu dari pengalaman yang terakhir yang pernah saya coba sih di bidang IoT. Kemudian pertanyaan yang kedua, manfaat IoT untuk masyarakat. Waduh, ini banyak banget. Banyak banget. Kalau aku sebutin satu-satu contohnya ini bakal sampai besok. Saya sebutkan satu contoh deh. Satu contoh di bidang ini deh. Di bidang smart home misalnya. Nah, smart home. Khususnya terkait monitoring ya, monitoring kan salah satu implementasi IoT di dunia smart home itu kita bisa memonitoring penggunaan listrik gitu. Nah, dengan kita tahu penggunaan listrik harian gitu atau bulanan, atau kita bisa tahu alat-alat di rumah itu mana aja sih yang konsumsi listriknya besar. Nah, itu dengan kita tahu, kita tuh bisa jadi jadi bisa lebih hemat gitu. Kita bisa jadi lebih sadar, oh ternyata kulkas saya ini boros banget gitu. Nah, contoh-contoh sederhananya seperti itu gitu di dunia IoT gitu. Itu ya. Apalagi ya contohnya? Banyak deh, banyak banget contohnya. Yang ketiga saya kok saya nggak bisa baca tulisan. Yang ketiga, Pak, tadi. Mbak, yang ketiga saya lupa. Tadi ditanyain gimana, apakah IoT itu penting bagi mahasiswa saat ini, khususnya mahasiswa di bidang IT nih Pak, kira-kira gimana tanggapan dari Bapak? Penting sih banget. Kenapa? Kenapa penting banget? Karena ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa jumlah device IoT itu di setiap tahun itu lonjakannya tinggi banget. Mau nggak mau kita sebagai mahasiswa IT khususnya itu juga harus paham gitu fenomena yang sedang terjadi gitu, terutama di dunia IoT. Segala hal yang ada di sekitar kita itu bakal terkoneksi ke internet gitu. Mau itu kamar tidur kita atau motor kita atau mobil kita nanti itu bakal semuanya itu terkoneksi ke internet. Maka mau nggak mau kita sebagai mahasiswa IT ini khususnya ya, itu ya harus bisa ngikutin gitu, harus bisa paham gitu. Itu menurut saya memang penting banget lah. Jadi IoT ini perannya udah penting banget ya Pak, apalagi dalam industri. Betul sekali. Terus ada lagi nih Pak, mungkin pertanyaan yang masuk dari hadirin kita tentang bagaimana mengenalkan IoT bagi masyarakat
terutama di pedesaan secara meluas dan merata, yang mana banyak belum tahu dan masih awam mengenai apa itu IoT, Pak. Oh, menarik sekali. Ya memang, eee, cara cara terbaiknya itu adalah dengan ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi, kan saya juga sering berinteraksi dengan orang-orang di dunia pertanian gitu, pertanian. Nah, mereka kan sebenarnya juga nggak begitu paham gitu, ini alat apa sih, ini teknologi apa sih? Nah itu, mau nggak mau cara yang bisa kita tunjukkan adalah pertama dengan ya kita harus ngobrol langsung gitu dengan apa, dengan usernya gitu. Kita langsung ketemu langsung, kita tunjukin ini loh alatnya, ini loh fungsinya, ini loh kita sampein gitu. Dengan alat ini itu Bapak bisa jadi lebih hemat gitu. Kita sampaikan benefit-benefit yang bisa didapatkan gitu. Seperti itu sih kalau dari pengalaman yang pernah saya alami gitu. Itu. Oke. Heeh. Terus ada lagi Pak pertanyaan mungkin yang bisa dibantu jawab Pak dari teman-teman kita yang dari kemarin sudah bertanya. Kira-kira ide IoT apa sih Pak yang cocok dikembangkan pada saat masa pandemi ini Pak? Kan kita kebanyakan kayak daring gitu untuk mahasiswa dan untuk para pekerja juga kan diharuskan bekerja dari rumah nih Pak. Kira-kira mungkin ada gak sih Pak teknologi IoT apa yang kira-kira cocok Pak untuk dikembangkan di masa pandemi saat ini gitu Pak? Ini mau brainstorming nih. Oke, ini waduh. Pandemi ya Pak. Sebenarnya cara terbaik untuk kita mencari sebuah ide adalah dengan melihat masalah. Masalah apa aja sih yang muncul selama pandemi ini gitu. Banyak banget mulai dari masalah kesehatan, utamanya kesehatan ya. Kesehatan, kemudian masalah produktivitas, misal karena kita terlalu sering di rumah, kita jadi jarang beraktivitas misal, atau karena kita sering di rumah, ya listriknya anjlok gitu misal, seperti yang tadi implementasi sebelumnya, kita bisa melakukan monitoring listrik. Contoh-contohnya gitu deh, banyak banget, terutama kalau teman-teman ingin membuat sebuah solusi di era pandemi ini, coba ya minimal lihat ini sih ya, lihat berita ya, lihat berita yang terupdate. Ada sekarang masalah di kesehatan tuh apa sih? Apakah masih sama dengan yang awal-awal pandemi dulu yang sulitnya menangkal persebaran virus corona, atau sebenarnya sekarang tuh udah terhambat tapi ada masalah baru gitu, semacam itulah. Kalau ide saya nggak bisa sebutkan sih sebenarnya, karena yang terpenting masalahnya sebenarnya. Karena ide itu walaupun masalahnya sama, idenya sebenarnya bisa beda. Tergantung dari sudut pandang teman-teman masing-masing. Intinya coba cari masalahnya dulu gitu. Masalah apa yang teman-teman ingin pecahkan. Ingin cari solusinya gitu. Itu ya. Oke. Kita harus selalu lihat nih apa perkembangan masalah-masalahnya dari awal gitu kan. Betul. Terus ada lagi nih Pak, mungkin pertanyaan yang masuk dari teman kita tentang bagaimana baiknya sistem keamanan yang harus diimplementasikan nih Pak dalam sistem IoT. Apakah ada standarisasi khusus mengenai sistem keamanan dalam sistem IoT itu sendiri Pak? Oke. Keamanan dalam sistem IoT. Standarnya ada. Lebih tepatnya kalau teman-teman biasa di dunia jaringan misal, atau di dunia perwebsitean lah, kayak gitu, itu standar yang ada itu sebenarnya standar untuk pengiriman data. Sama di IoT juga menggunakan itu. Gimana caranya data ini bisa tetap aman gitu. Saya kasih contoh deh, ada beberapa standar yang bisa teman-teman pelajari. Standarnya itu AES
dan saya lupa satunya apa, sebentar. Oke. Ada, kalau nggak salah ada 2 sih ya, ada 2. Sebenarnya ada banyak sih, cuman kalau di dunia IoT itu biasanya yang digunakan tuh kalau nggak standar AES atau base berapa ya? Ada macam-macam sih, base 16, base 32, intinya itu. Jadi standarnya itu ada. Nah, cuman biasanya kita itu udah nggak perlu lagi mengimplementasikan karena standar ini itu udah dimasukkan ke dalam modulnya. Jadi teman-teman cukup ya ngirim data biasa. Nah, string data ini nanti bakal secara otomatis dienkripsi oleh modul komunikasinya. Makanya yang saya sebutkan tadi itu teman-teman bisa nambahkan enkripsi sendiri gitu sebenarnya. Ada banyak kok jenis-jenis enkripsi yang bisa teman-teman terapin. Oke Pak, baik. Terima kasih nih Pak atas penjelasannya. Terus kita kedapatan pertanyaan nih Pak, mungkin dari Kepala Departemen kita, Bapak Nurman Rosyid, untuk menggunakan fasilitas jaringan IoT di layanan-layanan operator telco, apakah bisa dijelaskan prosedurnya bagaimana nih Pak kira-kira? Oke, ini sepengalaman saya. Jadi sejak 2018-19 itu di tempat saya sebelumnya memang kita itu sudah menjalin kerjasama dulu dengan Telkomsel lebih tepatnya ya. Jadi Telkomsel itu saat ini sedang membangun jaringan khusus IoT namanya NB-IoT. Nah, terus gimana cara kita sebagai IoT makers ini bisa menggunakan jaringan mereka? Sebenarnya kita cukup bisa dibilang itu mengajukan kita waktu itu kemarin itu memang mengajukan kerjasama modelnya. Kita hubungi mereka bahwa kita punya solusi ini, nah kita pengen nerapin NB-IoT di dalamnya. Nah, nanti setelah beberapa hari itu biasanya mereka bakal ngirimin kartunya. Jadi ada kartu SIM khusus IoT gitu. Ada kartu NB-IoT namanya, kartu khusus untuk yang kartu ini nanti bakal kita taruh di modul SIM-nya, modul GSM-nya. Itu kemarin kalau dari Telkomsel prosedurnya seperti itu. Di websitenya ada, teman-teman bisa akses aja websitenya Telkomsel, kalau nggak salah Telkomsel IoT namanya. Nah, itu bisa diakses, nanti bisa request kartu SIM-nya, itu bisa banget. Telkomsel sangat terbuka untuk para makers. Baik banget. Teman-teman mungkin bisa untuk yang tadi udah dijelasin dari Bapak Muhammad Ali Topan. Sekarang ini masuk lagi Pak pertanyaan nih. Kelihatannya menarik banget ya Pak, materinya jadi banyak yang nanya. Ini dari Sigit Bayu Pak. Dalam bidang pertanian, teknologi IoT sudah menciptakan produk semacam melihat kelembapan dan kekeringan padi, kelembapan tanah, dan lain-lain. Nah, berdasarkan prinsip apa nih produk itu dapat bekerja, Pak, kira-kira mungkin? Di bidang pertanian nih, Pak. Kira. Oke, prinsip apa ya? Ini sebentar nih. Bagaimana proses kerjanya, Pak, mungkin dari alat tersebut kalau misalkan? Iya. Saya kasih contoh ini deh, alat untuk monitoring cuaca deh contohnya. Sebutannya namanya itu AWS, Automatic Weather Station. Itu teman-teman bisa cari aja di internet, tuh banyak banget AWS yang ada. Biasanya AWS ini memang kita letakkan di perkebunan gitu. Fungsinya adalah supaya kita tahu gitu parameter yang ada di kebun itu. Misal tekanan udaranya berapa, kemudian kecepatan anginnya berapa, atau kelembaban udaranya berapa. Dari situ itu salah satu fitur AWS lah intinya gitu. Nah, terus prinsipnya gimana? Prinsipnya saya gimana jawabnya ini? Sebenarnya memang untuk pengukuran
suhu, kelembaban, atau pH tanah itu semua sudah di-handle sama sensornya. Saya ini model orang yang tinggal pakai sebenarnya. Jadi, saya butuh sensor untuk mengetahui tanah ini lembab atau kering gitu. Hmm. Ya udah saya carilah sensor kelembaban tanah gitu. Nah, kurang menjawab ya? Atau gimana nih? Contoh lainnya gitu Pak, Hmm? ada contoh lainnya atau dari alat itu sendiri mungkin udah ada penerapannya, Bapak mungkin udah nerapin secara langsung, pernah atau apa gitu? Pernah. Jadi saya pernah juga ikut terlibat di proyek pembuatan AWS, Automatic Weather Station, dan memang ya fokus kami itu gimana caranya data yang udah kita kumpulkan dari sensor itu datanya pertama benar gitu. Itu yang paling penting karena ketika kita mengimplementasikan alat di lapangan itu data yang dihasilkan itu entah kenapa kadang berbeda gitu dengan waktu kita uji coba di kantor gitu. Itu beda Kurang jauh. Itu sebenarnya ada satu istilah dulu dari klien. Ini mungkin tak coba sampaikan ya. Ketika teman-teman membuat alat dan itu udah selesai, itu sebenarnya baru 50%. 50%-nya ketika diimplementasikan di lapangan. Gitu, itu intermezzo lah dikit. Dalam dunia IoT. Jadi memang di waktu teman-teman pakai di lapangan itu banyak banget masalah-masalah yang baru yang mungkin aneh gitu lah. Oke, baik Pak. Terus ini ada lagi Pak, masuk nih pertanyaan dari Bagas Yodya. Mau tanya Kak, untuk prospek kerja dan penghasilan bagi para maker IoT ini mencapai angka berapa Kak kira-kira nih? Waduh. Wah ini Prospek kerjanya nih Pak, gimana dari kalau kita belajar mendalami dari Internet of Things ini sendiri, bagaimana kira-kira mungkin Pak? Aduh ini oke, ya, coba saya jawab. Intinya IoT itu untuk saat ini dan ke depan bakal banyak banget yang membutuhkan. Penting ya? Banyak banget perusahaan-perusahaan yang mau nggak mau harus menerapkan IoT di perusahaannya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir mengenai prospek atau atau masa depan dari dunia IoT gitu. Bahkan ini tak kasih bocoran ya. Ini sebenarnya buat ada di grup Asosiasi IoT Indonesia. Kalau teman-teman pernah sudah join di sana itu aturan atau peraturan pemerintah terkait pekerja IoT itu udah dibahas gitu. Jadi nanti bakal muncul aturan khusus terkait dengan sebutannya IoT engineer lah, itu sebenarnya sudah bakal dibahas. Nah, jadi ini maksud saya adalah IoT engineer ini sudah menjadi sebuah pekerjaan yang benar-benar menjadi perhatian gitu dari pemerintah. Bahkan sudah dibuatkan SK khusus gitu terkait dengan IoT engineer. Ya teman-teman nggak perlu khawatir karena 5-10 tahun lagi atau bahkan dari sekarang itu sebenarnya udah bakal banyak banget IoT engineer yang dibutuhkan khususnya di Indonesia. Mungkin dari Bagas bisa terjawab ya pertanyaannya. Kalau misalkan dari pekerjaan IoT ini dari Bapak Muhammad Ali Topan tadi sudah dijelaskan, ini mungkin prospek yang menjanjikan ya Pak, untuk 5-10 tahun kemudian juga. Apalagi di era industri kita saat ini yang semuanya itu pakai teknologi gitu. Terus nih Pak, ada lagi Pak dari Bapak Muhammad Arfiq selaku dosen kita nih Pak.
beliau bertanya, mohon informasi mengenai salah satu contoh kasus pembobolan atau hacking data IoT. Terima kasih Bapak, salam untuk Pak Ali Topan. Contoh kasus ya. Menarik sih ini. Ini saya kurang tahu itu tahun berapa, tapi ini kasusnya di luar negeri sih. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada hacker, lebih tepatnya hacker, dia mencoba membobol sebuah sistem IoT kalau nggak di sebuah smart home, itu di perkantoran gitu. Dari data IoT itu ternyata si hacker ini bisa masuk ke sistem perusahaannya, sampai ke database perusahaannya lah, intinya gitu. Channelnya dari data IoT ini doang gitu. Dia bisa tahu semacam apa ya, secret key lah sebutannya. Gitu. Dari secret key itu, wah, si hacker ini udah bisa ngakses apa aja ini. Dari hanya dengan bermodal secret key itu kalau nggak salah ya, itu udah lama banget di luar negeri sih masih beritanya. Teman-teman bisa cari aja. Waktu itu memang ada kasus dari hacker tuh membobol sistem IoT sehingga dia tuh bisa masuk ke celah-celah yang lain gitu. Awalnya dari perangkat IoT doang gitu. Itu sih yang saya tahu ya. Mungkin banyak sih, mungkin banyak di luar sana. Cuman saya kurang tahu aja. Tapi kalau di Indonesia sendiri saya belum, khususnya di grup komunitas IoT itu kayaknya belum ada sih. Belum ada terkait pencurian data IoT gitu. Entah karena memang ya mungkin karena belum ada yang bisa kali ya. Belum terlalu berkembang kali ya Pak kalau di Indonesia itu sendiri. Iya, mungkin sih. Kalau untuk kasus yang tadi nih Pak, kira-kira mungkin untuk penanganannya tersendiri itu gimana tuh Pak? Kalau penanganannya yang pertama, ini masalah cyber security sebenarnya. Banyak caranya, bisa ya biasa melakukan backup yang pertama pasti. Yang kedua biasanya kita harus sering banget mengganti jenis-jenis enkripsi yang kita pakai. Atau sebenarnya dalam jaringan internet itu sebenarnya kan sudah ada tools yang bisa kita pakai untuk agar trafiknya tuh aman. Terus sekarang udah banyak banget penyedianya. Atau bisa pakai VPN misal, itu bisa banget. Nah, atau kalau mau lebih aman lagi, pakai jaringan private atau lokal lah sebutannya. Ya lokal, jadi teman-teman bisa pakai server sendiri misal gitu. Rata-rata memang perusahaan-perusahaan besar itu agak kurang percaya ketika menggunakan server yang bukan punyanya. Itu pengalaman saya selama di dunia IT gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan opsi untuk bagi teman-teman yang ingin belajar IoT itu bisa sekalian belajar terkait dengan server. Itu penting banget. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terus masuk lagi nih Pak, pertanyaan dari Gusti Made. Cloud dari apa atau mana saja yang pernah Bapak gunakan, dan dari beberapa yang Bapak pernah gunakan tersebut, manakah yang kira-kira lebih efektif nih Pak, dan mudah untuk diakses dan diolah datanya Pak? Mungkin. Oke, cloud yang pernah saya gunakan ya. Kalau murni cloud gitu, misal bukan platform as a service, misal kayak kalau semacam ThingSpeak, UB Dots, Antares itu kan sebenarnya juga cloud ya, cuman dia lebih ke langsung ke platformnya gitu. Langsung kita tuh kayak gunain software tok gitu tanpa ada keterlibatan programming di dalamnya. Itu 3 itu yang saya paling sering gunakan. Tapi kalau cloud-nya cloud doang gitu. Nah, itu ada dua yang biasa saya gunakan sehari-hari gitu. Yang pertama dari Google. Kenapa Google? Karena ya tahulah ekosistem Google gimana ya. Itu ekosistem yang besar banget,
developernya banyak, kemudian dokumentasinya lengkap, kurang apa gitu. Ya mungkin mahal sih ya. Google agak sedikit mahal kalau dari perspektif saya. Makanya setelah pakai punya Google, saya coba beralih pindah ke punyanya Amazon. Di Amazon juga, di Amazon saya coba, ya kebetulan waktu itu pakai Amazon karena dapat kredit gratis ya. Dapat kredit gratis, jadi ya udah saya pakai, saya coba. Kemudahannya sama aja. Iya, menurut saya sih sama aja ya, baik itu Google maupun AWS, karena masing-masing tuh dokumentasinya lengkap banget gitu. Lengkap banget, jadi gimana ngirim data dari device ke sana menggunakan protokol apa, baik HTTP atau MQTT, itu semua tuh dokumentasinya udah lengkap. Kita tinggal pakai doang gitu. Paling yang membedakan itu lebih ke harganya sih. Harganya. Kalau layanan tuh dua-duanya lengkap banget. Paling kalau teman-teman punya budget, ya itu bisa jadi pertimbangan sebenarnya. Yang mana yang paling murah gitu? Yang paling murah sejauh ini masih AWS lah. Bukan promosi ya. Siapa tahu nanti teman-teman ternyata dapatin lebih murah Google. Itu dari pengalaman aja. Berarti dalam pengembangannya ini IoT berarti kita juga harus melihat di satu sisi dari budgetnya itu sendiri ya Pak ya? Betul sekali. Tipsnya. Tadi nih Pak ada yang nanya, mau tanya Kak, untuk contoh IoT apa saja Kak? Mungkin contoh mudahnya kali ya Pak ya, yang udah sering kita temui saat ini gitu Pak. Oh gitu, contoh mudahnya Apa gitu Pak? Contoh mudahnya kalau teman-teman lagi di kampus atau di mana gitu, CCTV itu IoT. Data yang dikirim dari kamera itu dikirim ke internet dulu. Nah, dikirim ke internet, kemudian data yang dari internet diakses oleh sebutannya operator. Itu IoT yang paling teman-teman sebenarnya udah sering lihat lah, cuman nggak ngeh aja gitu. Itu tuh IoT. Atau HP yang teman-teman gunakan tuh IoT. Gitu. Terus sama ini Pak, dari pertanyaan selanjutnya dari Prayogo Anggit, bagaimana merancang dan membangun sistem pemantau suhu dan kelembapan perangkat server berbasis Internet of Things secara real time? Oh, ini kalau saya jelaskan tutorialnya panjang banget ini. Intinya 3 yang tadi, teman-teman ketika punya niat atau punya kemauan untuk membangun sebuah device IoT, teman-teman harus ingat 3 hal yang tadi saya sebutkan gitu. Pertama, device-nya dan sensornya tentunya. Device, kemudian cloud-nya, siapin cloud-nya, bisa pakai yang sudah ada kayak Antares atau Ubidot. Dan yang ketiga, dashboard-nya atau tempat untuk menampilkan datanya. Itu. Terus gimana supaya real time? Itu silahkan pakai cloud yang menyediakan fasilitas real time. Google punya. Kalau teman-teman pakai Google itu ada Google IoT Core, itu punya fasilitas untuk real time. Atau bisa pakai yang lebih mudah lagi Firebase. Firebase walaupun nggak digunakan secara spesifik untuk IoT, itu juga bisa dipakai untuk real time. Intinya gitu. Jika ingin membuat device IoT yang real time. Berarti tadi bisa dari Google ya Pak ya? Terus, bisa. Sama mungkin Pak, dari tadi yang udah dijelasin nih Pak, kesimpulannya ya Pak ya. Dari hal yang perlu diperhatikan untuk pembuatan IoT ini berarti ada 3 nih ya Pak, tadi device, cloud, sama dashboard itu sendiri ya Pak ya. Terus gimana cara kita menyesuaikan microcontroller dan sensor itu sendiri gitu. Terus yang ketiga, memilih konektivitas yang sesuai dengan kebutuhan, mungkin gimana, mungkin dari budgetnya juga ya Pak ya, kita harus mempertimbangkan. Terus platform sebagai penyimpan dan penampil data menggunakan Antares, Ubidot, and ThingSpeak.
Terus yang terakhir mungkin 3 hal yang sangat penting nih Pak membuat IoT real, yaitu validitas data, mungkin seberapa lama alat itu dapat bertahan ya Pak ya. Sama terakhir menambahkan enkripsi security system itu sendiri. Oke. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Topan mungkin atas pertanyaan yang sudah dijawab nih. Terus sama satu lagi nih Pak, terakhir mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kita yang kemarin. Terus apa hubungannya antara artificial intelligence dengan IoT itu sendiri gimana tuh Pak? Mungkin hubungannya dijawab nih. Apa hubungannya antara artificial intelligence dengan IoT? Iya, hubungannya apa ya? Sama-sama bisa melengkapi lah. Jadi IoT itu teknologi menginternetkan sebuah perangkat gitu. Sementara artificial intelligence itu tujuannya mencerdaskan sebuah sesuatu gitu. Nah, kalau teman-teman gabungkan itu teman-teman bakal bisa membuat sebuah device yang cerdas. Gitu. Simpelnya gitu ya. Hubungannya gitu. Hubungan antara IoT dengan AI. Teman-teman bisa buat smartwatch, smart lah. Smart speaker, smart TV. Intinya gitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ali Topan atas kesediaan meluangkan waktunya nih buat berbagi informasi mengenai IoT. Oke, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.